Sungguhlah patut dan benar masang Theotokos yang selalu terberkati dan sangat termurni serta nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama manusia. Selamat pagi saudara sekalian. Hari ini kita berada di Denpasar, tanggal 25 September tahun 2021. Nah, hari ini kita akan mengadakan pelajaran. Saya fokuskan mengenai pelajaran tentang sakramen dan ortopraksia, kehidupan yang benar. Ya. Kalau kita kembali kepada pengakuan iman Nikea, di situ ada 12 butir. Butir pertama adalah mengenai Allah. Aku percaya pada satu Allah. Nah, disitulah akhirnya kita akan berbicara tentang Tritunggal, tentang ciptaan, tentang karya Allah, tentang terjadinya alam yang kelihatan, yaitu dunia malaikat dan kejatuhan malaikat, terjadinya dunia yang kelihatan, yaitu alam yang wadak ini. Ya, kalau menggunakan bahasa Balinya, alam niskala, skala dan niskala, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Butir satu inilah perbicaraannya mengenai ciptaan, mengenai apa itu malaikat, itu apa setan, dan lain-lain. Lalu berbicara dalam butir itu tentang penciptaan manusia sampai kejatuhannya manusia. Nah, di situ kita berbicara tentang efek dari kejatuhan. Nah, karena adanya kejatuhan inilah, maka Allah mengirimkan firman-Nya ke dunia untuk penyelamatan manusia. Firman jadi manusia. Maka butir yang kedua itu akhirnya berbicara tentang Kristus dan pada satu Tuhan Yesus Kristus. Nah, disitulah kita berbicara tentang pribadi Kristus, tentang gelar-gelarnya Kristus, tentang pribadi dua kodrat Kristus dan lain-lain itu pada butir. Nanti butir yang ketiga, dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga. Itu kita berbicara tentang inkarnasi. Hubungan antara keilahian dan kemanusiaan Kristus itu ada pada butir yang kedua. Nah, butir yang ketiga adalah telah disalibkan. Nah, kita akan berbicara makna karya Kristus bagi penebusan manusia. Di situ akan berbicara tentang penyaliban, maknanya apa, tentang penguburan dan juga maknanya apa, dan tentang kebangkitannya maknanya apa. Jadi kelahiran Kristus, penyalipannya, penguburannya, kematian dan penguburannya, dan kebangkitannya itu inti daripada makna ajaran keselamatan. Jadi menurut pengakuan iman, kalau kita berbicara tentang kristologi, disitulah kita berbicara tentang soteriologi. Soteriologi adalah makna daripada karya Kristus. Nah, sampai dia naik ke surga, dan di situ dalam butir yang ketujuh dikatakan dan telah naik ke surga serta duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Nah, maknanya apa? Dia berada di surga itu, yaitu itu adalah isi tentang karya Kristus sebagai imam besar yang ajaib, sebagai sang juru selamat yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, gitu ya. Dan akhirnya butir 8 berbicara tentang Roh Kudus. Nah, artinya apa? Bahwa apa yang dilakukan oleh Kristus secara sejarah, dengan firman jadi manusia, mati, disalibkan, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, yang menjadi juru selamat kita itu disalurkannya, diterapkannya kepada kita melalui karya Roh Kudus. Maka butir ke-8 itu berbicara tentang Roh Kudus. Aku percaya pada Roh Kudus. Maka kita tidak bisa berbicara Roh Kudus lepas pada dirinya sendiri. Hanya Roh Kudus dibicarakan, pada akhirnya yang muncul apa? Emosionalisme.
Padahal tujuannya Roh Kudus datang bukan untuk menciptakan emosi. Tujuannya Roh Kudus datang adalah untuk menyalurkan rahmat penebusan ke dalam kita. Betul ya? Nah, rahmat penebusan itu disalurkan oleh Roh Kudus ke dalam kita, di dalam diri orang percaya, melalui gereja. Makanya setelah berbicara tentang Roh Kudus, pengakuan iman berbicara mengenai aku percaya pada gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik. Itu karya pertama yang dilakukan oleh Roh Kudus ketika turun pada hari Pentakosta adalah menciptakan gereja. Ya kan? Makanya kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang itu Kisah Rasul yang kedua, ayatnya yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000. Itulah penterciptanya gereja yang pertama kali. Jadi hari Pentakosta itu penekannya Alkitab bukan pada pengalaman supernatural, pada emosionalisme, bukan. Itu adalah turunnya Roh Kudus menciptakan gerejanya di dunia pada hari pertama, pada kali yang pertama. Jadi itu hari lahirnya gereja. Hari Pentakosta itu hari lahirnya gereja, maka tidak mungkin ada Pentakosta ke-1, Pentakosta ke-2, Pentakosta ke-3. Orang lahir kan tidak 3 kali. Gereja lahir ya sekali dan tetap ada gereja itu. Nah, karena orang keliru memahami Pentakosta itu, yang ditekankan adalah pengalaman supernatural, makanya sampai ada teologi mengatakan sekarang ada Pentakosta ketiga. Dari mana itu hari lahirnya gereja kok ada ketiga segala? Ya sekali itu aja, Pentakosta tidak akan terulang-ulang gitu loh ya. Nah, tuh. Nah, tujuan daripada Pentakosta Roh Kudus turun adalah menciptakan gereja tadi. Nah, gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik itu. Nah, karya utama dari gereja adalah menjadi tempat di mana Roh Kudus tinggal. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-20 sampai 22. Yang dibangun di atas dasar para rasul. Nah, itu maksudnya gereja itu dibangun di atas dasar para rasul. Jadi bukan didirikan pendeta ini atau pendeta itu, bukan. Gereja yang benar didasarkan atas para rasul yang diwakili Petrus. Coba kita baca di dalam Matius pasal 16 ayatnya yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Oke, saya baca dalam bahasa aslinya. Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Bunyinya begini. Ya. Karo the si lego, dan aku berkata kepadamu, oti si i Petros, engkau adalah Petros, artinya batu karang dalam bentuk gender jantan. Nah, itu menunjuk pada orangnya, si rasul. Ya, kago si i Petros, dan engkau lah Petros. Ke epitaf titi Petra, dan di atas Petra ini juga batu karang, tapi dalam gender betina. Itu menunjuk apa? Menunjuk pengakuan yang dilakukan Petrus di atasnya. Engkaulah Kristus, Mesias, anak. Ya. Dan di atas Petra ini, aku akan mendirikan gerejaku. Ikodomiso, aku akan mendirikan ku tin eklesian gereja. Jadi gereja itu didirikan atas 2 batu karang. Batu karang pertama adalah pengajarnya, yaitu rasul yang diwakili Petrus. Batu karang yang paling mendasar adalah pengakuan tentang siapa Yesus, bahwa dia adalah Mesias. Nah, Mesias itu berasal dari bahasa Ibrani Hamasia. Di dalam perjanjian lama, orang Hamasia artinya orang yang diurapi. Nah, di dalam perjanjian lama, ada 3 jabatan yang memerlukan orang diurapi, yaitu imam, raja, dan nabi. Coba kita lihat imam dulu. Imamat pasal 8 ayat 12. Dan dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun. Ya,
Jadi Harun untuk menjadi imam besar harus diurapi. Dengan demikian setiap imam di Perjanjian Lama itu pasti Masiah. Orang yang diurapi. Setiap raja dalam Perjanjian Lama juga Masiah. Coba kita baca 1 Samuel pasal 10. Samuel pasalnya yang ke-10. Lalu Samuel mengambil puli-puli berseminya. Dituangkannyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, berkat Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja. Oke, mengurapi engkau menjadi raja. Jadi menjadi raja harus diurapi, menjadi imam harus diurapi, dan menjadi nabi pun harus diurapi. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi. Jadi nabi pun harus diurapi. Jadi ada 3 jabatan yang memerlukan pengurapan di dalam sistem Perjanjian Lama, yaitu imam, raja, tapi mereka bukan Masiah. Itu artinya satu-satunya itu. Ya. Kalau Mesias ya seorang Mesias, ya udah Mesias, ada banyak Mesias. Tapi untuk Masiah artinya si orang yang diurapi itu. Artinya itu. Berarti tidak ada yang lain, harus orang-orang itu. Masiah itu artinya si orang yang diurapi itu. Oleh karena itu untuk menjadi Masiah, orang harus merangkap 3 jabatan itu jadi satu. Dialah imam, dialah raja, dialah nabi. Itu satu. Yang kedua, dia harus memiliki jabatan itu secara mutlak, artinya tidak bisa digantikan orang lain. Nah, untuk supaya tidak bisa digantikan orang lain, dia harus orang yang hidup terus-menerus. Artinya orang ini harus memiliki hidup kekal. Berarti kalau begitu, pengakuan Petrus tentang Yesus sebagai Mesias atau Masiah itu mengasumsikan bahwa dialah imam, dia adalah raja, dia adalah nabi, dan dia memiliki secara mutlak dalam arti dia tidak bisa mati lagi supaya tidak ada yang menggantikan. Oleh karena itu, Masiah itu mempunyai sifat kekal, padahal kekal itu sifatnya Allah. Maka Masiah itu harus bersifat Allah juga. Kita baca di dalam Matius Roma pasal 9 ayat yang ke-5. Roma pasal 9 ayat ke-5, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah. Nah, berarti Mesias itu adalah Allah yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Dia adalah Allah. Oleh karena itu, Yesus Kristus itu baru dinyatakan sebagai Mesias setelah bangkit, setelah dia tidak mati lagi. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayatnya 32 sampai 36. Tolong bacakan. Kisah Rasul 2 ayat 32 sampai 36. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nah, tentang hal itu kami semua para rasul maksudnya adalah saksi. Terus dan sesudah dia ditinggikan oleh tangan dia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, artinya naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah itu, dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, dijanjikan kapan? Dijanjikan sebelum dia disalibkan, dia menjanjikan akan datangnya Roh Kudus. Terus? Maka dicurahkannya apa yang kamu. Nah, jadi Roh Kudus itu dicurahkan melalui Kristus. Maka dia disebut sebagai Roh Kristus.
Karena Kristus itu nama manusianya Yesus, maka Roh Kudus disebut Roh Yesus. Karena Kristus, Yesus itu anak Allah, maka dia disebut Roh anak Allah. Tapi pada dirinya sendiri, namanya cuma Roh gitu aja. Atau Roh Kudus, karena dia kerjanya menguduskan. Tetapi sebagai sang yang keluar dari Bapa, dia disebut sebagai Roh Bapa. Coba kita baca di dalam ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 7. Lalu bacakan. Kisah Rasul 16 ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus. Jadi Roh Kudus dalam kaitannya yang datanya pada kita melalui Kristus yang nama manusianya Yesus, maka dia disebut Roh Yesus. Terus kita baca dalam karena Yesus itu anak Allah, maka dia disebut Roh anak Allah. Kita baca dalam Galatia pasal 4 ayat 6. Galatia pasal 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anak. Nah, karena kamu adalah anak, Allah telah menyuruh roh anaknya. Maksudnya Roh Kudus itu, tapi karena datanya kepada kita melalui sang anak ini, disebut roh anak. Karena anak ini nama manusianya adalah Yesus, maka disebut Roh Yesus. Karena Yesus itu bergelar Kristus atau Mesias, maka dia disebut Roh Kristus. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Roma pasal 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam. Nah, dia disebut roh Allah, roh ini, karena tinggalnya dalam Allah. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia? Nah, kalau roh manusia ada dalam manusia, terus? Yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, karena roh ini adanya di dalam Allah, maka disebut sebagai roh Allah. Karena Allah itu adalah Bapa. Kita baca 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Stop. Karena Allah ini Bapa dan roh ini keluarnya dari Bapa ini. Kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan putus dari Bapa yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, maka dia disebut roh Bapa.